بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran kita pada kitab Sunan Taufiq ila muhabbatillah ila tahqiq yang telah sampai pada pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Dan kita telah sampai kepada pembahasan mengenai zakatul khaditon atau zakat harta yang digabungkan. Namun sebelum kita lanjut pembahasan, ada sedikit tanbih atau tashih, ya, sedikit cross check mengenai pembahasan di pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya, yang dimana bisa di pertemuan kemarin ada kesalahan yang saya sampaikan, yaitu mengenai zarul am pada perkataan mu'alif wa yadummu zarul ami ba'duhu ila ba'din la yakmulu jinsun jinsin, yaitu yang benar adalah dan uh, tanaman atau tanaman yang akan dipanen pada tahun tersebut, ini pada masa panennya. Jadi ambis itu adalah tahunnya, bukan umum. Jadi zarul am yaitu tanaman yang akan dipanen ya pada tahun tersebut, maka digabungkan dengan tanaman yang akan dipanen pada tahun tersebut juga. Ya, walaupun dari segi nisabnya mungkin berbeda. Walaupun dari segi nisabnya mungkin berbeda. Oleh karena itu, maka digabungkan ini tahadal jins apabila tanaman tersebut satu jenis. Apabila tanaman tersebut satu jenis. Kemudian layak mulu jinsun bijinsin, akan tetapi satu jenis ya dengan jenis yang lainnya, dari jenis yang berbeda, maka tidak bisa digabungkan. Dan pada pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwasanya boleh digabungkan ya, dan qadarullah ini salah, dan yang benar adalah tidak boleh digabungkan apabila berbeda jenis. Misalnya ya, gandum yang biasa dikonsumsi untuk makan misalnya ya, atau disebut dengan dalam bahasa Arab itu syair ya, syair digabung dengan uh, gandum yang itu dipakai untuk tepung untuk membuat roti, atau dalam bahasa Arab disebut dengan hentoh. Nah, maka itu dua jenis yang berbeda, dan apabila uh, seorang petani memiliki tanaman, ya misalnya dia memiliki tanaman hentoh ya atau gandum yang dipakai untuk membuat roti, dan juga syair gandum yang dipakai untuk dikonsumsi sebagai sereal misalnya ya, atau diminum misalnya. Nah, misalnya dia memiliki sekitar 500 eh, kilogram 500 kilogram hentoh dan juga 250 kilogram syair. Nah, apakah bisa digabungkan? Nah, di dalam hal ini, dalam masalah ini, Musqaddif menjelaskan bahwasanya tidak bisa digabungkan dikarenakan hentoh dan syair, gandum yang dipakai untuk ya, membuat roti, dengan gandum yang dipakai untuk diminum, nah itu merupakan dua jenis yang berbeda. Jadi tidak bisa digabungkan walaupun keduanya akan dipanen di tahun yang sama. Walaupun keduanya akan dipanen dalam tahun yang sama, maka tidak bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan adalah apabila jenisnya sama. Apabila jenisnya sama. Nah, ya itu saja yang harus dibenarkan ya.
terkait penjelasan mengenai zarul am, ya, mengenai zakat berkaitan dengan tanaman. Mungkin kita lanjutkan pembahasan kita mengenai zakatul khaliton. Nah, qala al-muallif rahimahullah taala wa malul khalitain, dan adapun dua orang, ya, yang berserikat dalam satu harta, ya, jadi ada dua orang yang dia menggabungkan kedua hartanya sehingga hartanya ini menjadi milik berdua. Nah, pemalul qaritain, dan harta orang yang berserikat, ya, yang menggabungkan hartanya, awil khulato, atau bahkan lebih dari dua orang, misalnya ada tiga orang atau lebih misalnya, ya, kama lil munfaridi fil nisab, seperti harta seorang dalam hal nisab, wal mukhraj, dan juga berkaitan dengan harta yang dikeluarkan, ya, harta yang dikeluarkan zakatnya. Ya, berkaitan dengan zakatnya itu seperti zakat yang dikeluarkan itu seperti zakat seorang. Nah, namun dengan syarat-syarat tertentu. Idza kamulat syurutul khilqah, apabila telah terpenuhi syarat-syarat penggabungan harta. Nah, apa saja syaratnya nanti kita akan sebutkan. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu, ya, gambaran masalahnya. Nah, misalnya ada dua orang, ya. Kita ambil contoh yang dua orang. Misalnya ada fulan, ya, dengan alan. Fulan misalnya dia ini dalam eh, zakat zakatul mawashi, ya, misalnya dalam zakat hewan ternak seperti kambing misalnya. Kita ambil contohnya, misal si fulan dia memiliki eh, kambing dengan jumlah 20 ekor. Kemudian si Alan dia juga memiliki kambing dengan jumlah 20 ekor. Nah, kemudian si Fulan dan Alan ini dia bersepakat ingin menggabungkan hartanya. Nah, sehingga ketika harta si Fulan dan Alan ini digabungkan, maka menjadi 40 ekor. Yang dimana 40 ekor ini, 40 ekor kambing itu merupakan batas nisab untuk kambing yang terdapat padanya zakat. Nah, ketika hartanya digabungkan, maka 40 kambing ini milik berdua secara rata, secara sama. Nah, kemudian bagaimana zakatnya? Apakah dikenai zakat atau tidak? Nah, tadi seperti perkataan al-muallif bahwasanya umalul khalitain sama lil munfarid, ya. Harta orang yang berserikat atau yang digabungkan itu seperti harta satu orang. Nah, jadi dihitungnya seperti harta satu orang. Namun apabila syarat-syaratnya terpenuhi, dan beberapa syarat ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, yaitu yang pertama adalah bahwasannya hewan ternak ini dalam khusus hewan ternak, ya. Nah, yang pertama syaratnya hewan ternak tadi yang digabungkan itu dia harus dalam kandang yang sama, ya, dalam kandang yang sama, fi murahin wahidin, dalam kandang yang sama, kandangnya sama, tidak dibedakan. Kemudian fi masrahin wahidin, dan juga, ya, dalam apabila si kambing ini buang hajat atau buang kotoran, maka tempat buang kotorannya itu juga sama, ya. Tempat buang kotorannya itu juga sama, tidak dipisahkan. Kemudian juga wamar'an wahid, dan juga tempat dia makan padang rumputnya itu juga sama, tidak dibedakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya syarat untuk
zakat hewan ternak adalah si hewan ternak ini harus digembalakan di padang rumput, tidak diberi makan secara mandiri. Apabila hewan ternak diberi makan secara mandiri, maka dia tidak ada zakatnya. Nah, kata dia fi mar'an wahid, dan harus berada di padang rumput yang dia digunakan untuk menggembalakan kambingnya tadi itu dalam satu tempat. Apabila dibedakan maka syaratnya tidak terpenuhi. Wa fahlun wahid, dan juga harus satu jenis ya, kambingnya juga harus satu jenis. Jangan misalnya yang 20 ekor itu kambing, 20 lagi itu domba. Nah, ini eh, tidak bisa ya, tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian wa masyrabin wahid, dan juga tempat minum si kambing ini juga sama, tidak boleh dipisahkan, harus sama. Dalam artian ke-40 kambing itu minum dalam satu tempat yang sama, tidak dibedakan atau dipisahkan. Nah, kemudian juga wahalibin wahid, dan juga yang memerah susu hewan ternak itu juga sama ya. Jadi orangnya juga sama, tidak boleh orang yang berbeda. Tukang memerah susu kambingnya, apabila kambingnya punya susu maka harus satu orang, tidak boleh berbeda, tidak boleh dibedakan. Nah, kemudian juga mau diwahalbin ya, mau diwahalbin ya. Kemudian juga mau diwahalibnya ya, mau diwahalib tempat untuk memerah susunya juga harus di tempat yang sama, tidak boleh dibedakan. Kemudian syarat yang terakhir adalah qabi'an kana syakhsan min ahli zakat, dan dua orang yang berserikat ini, yang menggabungkan hartanya ini, si fulan dan alan ini, dia termasuk orang yang wajib zakat. Dia termasuk orang yang wajib zakat. Nah, itu merupakan syarat-syarat terpenuhinya menggabungkan dua harta untuk menjadi harta bersama, yang apabila harta tersebut telah mencapai nisab maka zakatnya itu seperti zakat satu orang, bukan dua orang. Seperti itu. Nah, jadi misalnya apabila tadi terpenuhi syaratnya, maka si fulan dan alan ini dia wajib mengeluarkan satu ekor kambing untuk 40 ekor. Walaupun secara tadi sebelum harta digabung, si fulan memiliki 20 ekor kambing, sedangkan si alan memiliki 20 ekor kambing. Nah, tentu 20 ekor kambing itu belum memenuhi nisab zakat kambing. Tapi setelah digabungkan hartanya maka memenuhi harta nisab kambing ya, memenuhi nisab untuk kambing yaitu 40 ekor. Maka wajib bagi si fulan dan alan ini mengeluarkan zakat seperti zakat satu orang, yaitu dengan satu ekor kambing, bukan dua ekor. Ya, bukan dua ekor mentang-mentang ini 40 kambing punya dua orang ya, maka dikeluarkannya dua ekor, tidak, tapi tetap satu ekor, dan dengan syarat tadi yang telah disebutkan. Nah, itu yang dimaksud dengan zakatul fardhain ya. Kemudian disebutkan oleh al-musannif mengenai pembahasan zakat jenis kedua ya. Zakat jenis yang kedua yaitu zakatul fitr atau zakat fitrah ya, atau zakat fitri atau zakat fitrah. Kedua penyebutan ini bisa disebutkan. Yang zakatul fitrah yaitu zakat yang berkaitan dengan fitrah, penyucian jiwa. Atau zakatul fitri, zakat yang ditunaikan ketika kita berbuka dari puasa kita. Maksudnya ketika kita tidak melaksanakan puasa Ramadan kembali. Nah, dan zakat fitri ini memiliki beberapa syarat ya. Dan diantaranya adalah wa zakatul fitri tajibu bi idraki juz'in min Ramadhan wa juz'in min Syawal. Dan zakat fitri itu wajib dengan mendapatkan ya satu malam dari Ramadan atau mendapatkan sebagian waktu dari Ramadan
dan sebagian waktu dari bulan Syawal. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya apabila seseorang ketika di tanggal 30 Ramadan misalnya, kemudian dia mendapatkan malam pada tanggal 1 Syawal. Ya, misalnya biasanya kalau di malam takbiran ya. Nah, malam takbiran itu kan waktunya maghrib, dari habis maghrib sampai sampai eh, sampai imam naik mimbar. Nah, dari habis maghrib itu telah masuk 1 Syawal. Nah, apabila ada seseorang yang mendapatkan waktu sebagian ya dari waktu Ramadan, yakni sebelum malam takbiran, kemudian dia mendapatkan waktu dari Syawal yaitu pada malam takbiran, nah maka telah wajib padanya zakat fitrah. Telah wajib padanya zakat fitrah. Nah, jadi apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah apabila ada seseorang yang dia mendapati waktu di bulan Ramadan, misalnya ketika sebelum malam takbiran, ya, dia masih hidup. Namun ketika ingin memasuki waktu malam takbiran, yakni waktu malam 1 Syawal ya, nah dia meninggal. Nah, bagaimana hukumnya dengan orang ini? Apakah tetap wajib bagi dia untuk menunaikan zakat fitrah? Nah, jawabannya adalah tidak wajib, dikarenakan dia tidak mendapatkan sebagian waktu di bulan Ramadan, dan dikatakan dia tidak mendapatkan sebagian waktu di bulan Syawal, dan dia hanya mendapatkan sebagian waktu di bulan Ramadan. Jadi dia hanya mendapatkan waktu Ramadan, namun tidak mendapatkan waktu Syawal. Dan juga ya apabila ada seseorang yang dia meninggalnya setelah malam takbiran, ya misalnya ketika eh, ada orang sedang sakit, kemudian pada malam takbiran jam 9 malam misalnya dia meninggal ternyata. Nah, maka bagi orang yang meninggal di malam takbiran ini, ya tadi kasusnya jam 9, nah maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Maka wajib bagi keluarganya untuk membayarkan zakat fitrah untuk si orang meninggal ini, karena dia telah mendapatkan sebagian waktu di bulan Ramadan dan sebagian waktu di bulan Syawal. Jadi wajib atau telah wajib baginya zakat fitrah. Maka wajib bagi keluarganya untuk mengeluarkan zakat untuknya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan. Ya, misalnya ada anak yang dilahirkan sebelum malam takbiran, ya, malam 30 Ramadan misalnya ya. Afwan, bukan malam 30 Ramadan, misalnya kayak sebelum malam takbiran ya, atau pada hari ke-30 di bulan Ramadan. Nah, apabila ada seorang anak yang dia eh, apabila ada seorang anak yang dia dilahirkan pada malam takbiran, maka pada sebelum malam takbiran, maka dia wajib untuk dibayarkan zakat fitrinya. Dia wajib dibayarkan atau dinaikkan zakat fitrinya. Apabila si anak ini lahir sebelum malam takbiran, dikatakan dia telah mendapati waktu sebagian waktu pada bulan Ramadan dan sebagian waktu pada bulan Syawal. Namun tidak untuk anak yang dilahirkan setelah malam takbiran, ya, setelah atau di malam takbiran, ya, di malam takbiran. Nah, maka tidak wajib bagi anak yang dilahirkan pada malam takbiran untuk ditunaikan, dibayarkan zakat fitrahnya, dikarenakan si anak ini tidak mendapatkan sebagian waktu pada bulan Ramadan dan dia hanya mendapatkan sebagian waktu pada bulan Syawal. Seperti itu, ya. Jadi di sini kita ada 4 gambaran atau 5 gambaran, ya, 5 gambaran masalah dari kasus ini, dari wajibnya zakat fitrah bagi seseorang. Apabila seseorang mendapatkan waktu di bulan Ramadan dan waktu di bulan Syawal, maka telah wajib padanya zakat fitrah. Nah, kasus yang kedua misalnya ada orang yang dia itu meninggal
sebelum malam takbiran, ya, hanya mendapati sebagian pada waktu bulan Ramadan. Nah, maka tidak wajib baginya untuk dibayarkan zakat fitrah. Yang ketiga, ada seseorang yang meninggal pada malam takbiran. Ya, ada seseorang yang meninggal pada malam takbiran. Halo, cek. Apakah terdengar suara saya? Dengar tapi masih kecil, Ustaz. Kecil ya? Cek, cek. Kalau sebelumnya terdengar ya? Iya, sekarang udah agak Oh, alhamdulillah ya. sekarang. Alhamdulillah. Nah, syukron atas infonya. Nah, tadi kita kembali ya. Tadi di jenis yang ketiga, apabila ada seseorang yang meninggal pada malam setelah takbiran, maka telah wajib atau pada malam takbiran misalnya ya, tadi saya contohkan misalnya jam 9 malam di waktu malam takbiran. Nah, maka wajib pada orang ini untuk dibayarkan zakat fitrinya karena dikarenakan dia telah mendapati sebagian waktu pada bulan Ramadan dan sebagian waktu pada bulan Syawal. Nah, begitu juga yang keempat, yaitu bagi seorang anak yang dilahirkan pada hari ke-30 pada bulan Ramadan. Nah, maka sudah pasti otomatis dia mendapatkan sebagian waktu pada bulan Ramadan dan sebagian waktu pada bulan Syawal. Ya, dia dilahirkan sebelum malam takbiran. Maka wajib bagi orang tua atau wali bagi anak tersebut untuk mengeluarkan zakat fitrah si anak ini. Nah, namun tidak wajib bagi anak yang dilahirkan setelah malam atau pada malam takbiran. Jadi dikarenakan dia tidak mendapati sebagian waktu pada bulan Ramadan. Hanya mendapatkan waktu pada bulan Syawal. Maka tidak wajib baginya zakat fitrah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan tadi. Insya Allah. Nah, kemudian ala kulli muslimin ya, alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Ya, maka wajib zakat fitrah ini atau zakat fitri ini atas siapa? Atas setiap muslim. Ya, seluruh muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa. Ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitri. Wa 'ala man 'alaihi nafaqatuhum dan juga bagi orang yang wajib baginya menafkahi keluarganya misalnya atau kerabatnya yang ia wajib menjadi tanggungannya dalam hal nafkah. Ya, apabila orang tersebut menjadi tanggungannya dalam hal nafkah, maka wajib bagi si orang ini untuk mengeluarkan zakat atas orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Idza kanu muslimin, apabila yang mereka tanggung itu termasuk orang-orang muslim. Gitu. Misalnya berarti maka suami wajib untuk mengeluarkan zakat bagi istrinya, zakat fitri, dan juga orang tua wajib mengeluarkan zakat fitri untuk anak-anaknya yang belum balik atau yang belum mampu untuk mencari nafkah sendiri. Ya, begitu juga dengan anak ya, dengan anak yang orang tua ini sudah menjadi tanggungannya, ya. Maka wajib bagi si anak untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tuanya. Ya, kapan si anak itu menjadi eh, si anak itu menjadi penanggung nafkah bagi orang tua, yaitu ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dan orang tua si anak ini tidak memiliki harta yang cukup untuk eh, dirinya sendiri. Nah, maka wajib bagi si anak untuk menafkahi orang tuanya. Dan dalam Islam, dalam kaidah Islam, tidak wajib ya menafkahi keluarga yang kaya atau kerabat yang kaya kecuali satu orang, yaitu istri kita, ya, bagi suami misalnya. Kalau suami mempunyai istri yang dia itu kaya raya misalnya, walaupun sekaya apapun istrinya, maka wajib bagi suami untuk menafkahinya. Tidak jatuh tanggungan
menafkahi istri jikalau istrinya kaya. Tetap menjadi tanggung jawab suami ya untuk menafkahi istrinya. Adapun yang lainnya maka tidak wajib. Maupun itu orang tua. Orang tua kita sendiri apabila orang tua kita kaya ya dan berkecukupan apalagi masih mampu untuk mencari nafkah, nah maka si anak tidak bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya. Tidak wajib baginya untuk menafkahi orang tuanya. Namun apabila dia mau eh, memberikan sedikit hartanya kepada orang tuanya maka silakan itu baik. Nah, yaitu yang dimaksud dengan perkataan musannif ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Nah, kemudian ala kulli wahidin ya, dan bagi setiap orang sa'un ya satu sa' min ghalibi qutil balad dari makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Idza fadalat an dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa quti man alaihi nafaqatuhum yaumal 'id wa lailatihi. Apabila dia memiliki kelebihan ya dari hutangnya ya dan juga pakaiannya, tempat tinggalnya dan juga makanan bagi orang-orang yang dia menjadi tanggungan nafkahnya pada hari Id dan juga malam Id. Nah, maksudnya kalau misalnya ada seseorang dia memiliki kelebihan harta ya dan hartanya itu telah dihitung-hitung ternyata masih berlebih. Dia bisa punya utang, namun kalau utangnya itu dibayarkan, dia masih memiliki harta yang lebih ya dan juga dia masih mempunyai baju untuk itu ya dan masih bisa tinggal di tempat tinggalnya atau hartanya tadi masih berlebih walaupun seluruh tanggungan ya, yang menjadi tanggungan dia itu telah diberikan makan. Nah, maka pada orang ini wajib menunaikan zakat fitrah. Nah, apabila si orang ini dia memiliki kelebihan harta ya, atau memiliki harta namun hartanya ini hanya cukup untuk makan keluarganya saja. Hanya cukup untuk makan keluarganya saja dan tidak memiliki kelebihan atau misalnya dia belum punya keluarga tapi dia memiliki hutang ya hartanya ini hanya cukup untuk bayar hutang aja. Apabila dia memakai hartanya untuk membayar hutang maka dia tidak memiliki harta lagi. Nah, maka tidak wajib baginya untuk menunaikan zakat fitri. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitri adalah bagi orang-orang yang memiliki kelebihan pada kapan ya kelebihan pas waktu kapan yaitu waktu hari Id dan juga malam Id. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri adalah yaitu orang yang mendapatkan sebagian waktu pada bulan Ramadan dan pada bulan Syawal, kemudian dia itu muslim ya dan dia wajib mengeluarkan satu so'. Nah, satu so' ini berapa sih takarannya? Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya sebagian ulama itu mengatakan satu so' itu sekitar 2,5 kilogram ya 2,5 kilogram baik itu berupa beras ya kalau di Indonesia misalnya atau di luar pulau Indonesia misalnya seperti beberapa negeri Arab mengeluarkannya dengan gandum misalnya atau yang lain sebagainya yang menjadi makanan pokok di negeri tersebut. Nah, bagaimana dengan mengeluarkan zakat fitri dengan uang cash misalnya ya? Bagaimana hukumnya? Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeluarkan zakat fitri dengan menggunakan uang tunai. Adapun di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i maka tidak sah ya, tidak sah bagi seseorang yang menunaikan zakat fitri menggunakan uang cash atau uang tunai. Namun di beberapa mazhab lain seperti mazhab Al-Imam Malik maka dibolehkan. Apalagi di mazhab Al-Imam Abu Hanifah ya dibolehkan mengeluarkan zakat fitri dengan menggunakan uang tunai. Nah, alasannya yaitu dikarenakan
uang tunai itu lebih lebih bermanfaat bagi orang-orang yang menerima zakat, terutama pada hari raya Idul Fitri, ya, dibanding dengan hanya diberikan makanan atau makanan pokok berupa beras saja, ya, maka uang tunai itu lebih bermanfaat. Nah, namun dalam hal ini boleh kita mengambil pendapat imam yang lain, apalagi eh, telah banyak yang berfatwa mengenai bolehnya, ya, kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai. Nah, maka kita boleh mengambil pendapat tersebut kalau kita melihat bahwasanya hal tersebut lebih bermanfaat, ya, dalam menunaikan zakat untuk orang yang menerimanya. Namun yang lebih afdolnya, ya, namun yang lebih afdolnya maka kita keluarkan dengan makanan pokok, karena hal itu lebih selamat dari kesalahan dan tidak keluar dari perselisihan para ulama. Nah, ya, selanjutnya, ya, kemudian qala al-musannif rahimahullah, ya, tajibun niyatu fi jami'i anwa'iz zakah, dan wajib berniat dalam berbagai macam jenis zakat, dalam berbagai macam jenis zakat yang tadi telah disebutkan, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, baik itu zakat hewan ternak atau zakat pertanian atau zakat emas dan perak atau zakat uh, pertambangan atau bahkan zakat harta terpendam, ya, maka wajib me menghadirkan niat ketika kita ingin menunaikan zakat. Kapan? Ba'dal ifroz, ya, yaitu setelah kita memisahkan harta zakat tersebut, ya, kemudian kita tunaikan. Setelah kita, misalnya, ya, contohnya kemarin kita telah belajar bahwasannya zakat emas itu nisabnya 80 gram emas, ya. Dari 80 gram ini, 80 gram emas ini telah wajib zakat sekitar 2,5%, ya, atau eh, rubu'ul usyur. Dan kita telah hitung, ya, kemarin zakat untuk 80 gram emas berapa sih? Yaitu sekitar 2 gram emas. Sekitar 2 gram emas. Nah, ketika kita telah memisahkan dari 80 gram ini 2 gram emas, nah, maka kita wajib berniat untuk membayar zakat dengan 2 gram emas tadi yang telah dipisahkan. Nah, itu maksudnya watajibun niyah fi jami' anwa'iz zakati ba'dal ifraz. Wajibnya niat dalam menunaikan berbagai macam zakat setelah memisahkan harta zakat tersebut dari harta yang lain. Seperti itu. Nah, bagaimana niatnya? Ya, tentunya eh, niatnya sebagaimana dalam ibadah yang lainnya, niat zakat itu eh, bisa dengan berbagai cara, ya. Misalnya kayak nama itu ikhraj zakatil fitr, misalnya kalau zakatnya zakat fitrah, atau nama itu eh, zakat, nama itu ikhraj zakatil mal, berniat untuk mengeluarkan zakat mal dan lain sebagainya. Nah, maka bagaimana ibadah yang lainnya, maka dalam hal zakat juga wajib menunaikan zakat dengan menghadirkan niat, supaya membedakan antara harta yang dikeluarkan untuk zakat dengan harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Nah, kemudian kata musonif, ya, musonif melanjutkan, wajib sorfuha, dan wajib menyalurkan zakat ila man wajada minal fuqara, ya, kepada siapa saja yang ada, ya, di tempat tersebut, ya, minal fuqara, dari orang yang fakir, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan juga bagi orang yang menjadi pengurus zakat tersebut, ya, atau amil,
wal muallafati qulubuhum, dan juga bagi orang yang muallaf, ya, yang baru masuk Islam, wa fir riqab, dan juga bagi orang yang belum merdeka atau hamba sahaya, wal gharimin, dan juga bagi orang yang memiliki hutang, yang kelilit hutang, wa fi sabilillah, dan juga orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa benas sabil, ya, wa benis sabil, dan juga ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal ketika sedang safar. Wala yajuzu wala yujzi'u sarfuha li ghairihim, dan tidak boleh serta tidak sah apabila harta zakat disalurkan kepada selain yang disebutkan tadi, ya, kepada orang-orang selain yang disebutkan tadi. Yaitu ada 8 asnaf, 8 orang yang wajib kita salurkan zakat padanya. Yaitu fuqara, ya, orang fakir, masakin, dan juga orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan juga amilnya, wal muallafati qulubuhum, dan juga orang yang baru masuk Islam, mualaf, wafir riqab, dan juga hamba sahaya, wal gharimin, dan orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan juga orang yang sedang berjihad di jalan Allah, wabnis sabil, dan juga seorang musafir yang kehabisan bekal ketika ia dalam keadaan safar. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Nah, di situ di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan sigatu al-qasr, ya, atau sigatul hasr. Ini eh, bahasa pembatasan menggunakan kata innama, ya, innama. Jadi innama dalam bahasa Arab itu adalah bentuk pembatasan. Jadi nggak boleh harta zakat ini disalurkan kepada selain 8 asnaf tadi yang disebutkan. Ya, tidak boleh disalurkan kepada selain 8 orang tadi yang wajib menerima zakat. Misalnya, kalau kita salurkan untuk, ya, misalnya kita ingin salurkan zakat tadi, ya, untuk pembangunan masjid misalnya. Boleh gak hukumnya? Jawabannya tidak boleh. Yang menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Dikarenakan pembangunan masjid itu tidak termasuk dalam 8 asnaf atau 8 orang yang wajib menerima zakat. Yang termasuk dalam 8 asnaf yang termasuk orang-orang yang menerima zakat. Maka tidak boleh seorang yang mengelola harta zakat menyalurkannya untuk pembangunan masjid. Walaupun kita dapati dalam mazhab lain, ya, pendapat ulama yang lain ada yang membolehkan. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i hal tersebut tidak dibolehkan. Atau misalnya kita gunakan harta zakat untuk eh, misalnya untuk membiayai para penuntut ilmu misalnya, dengan alasan orang-orang yang sedang belajar itu seperti orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Maka apakah sah zakatnya ini? Jawabannya tidak sah, dikarenakan walaupun secara bahasa orang yang secara istilah syar'i, ya, orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah, namun hakikatnya tidak sama dengan seseorang yang berperang menggunakan pedangnya, ya, bertaruh nyawa di medan perang hanya dengan orang yang sedang menuntut ilmu, karena sangat berbeda kedudukannya, ya. Nah, karena itu tidak boleh harta zakat itu disalurkan untuk menuntut ilmu. Yang boleh adalah bagi orang yang sedang berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir. Nah, dan satu lagi, ya, kasus yang harus diperbaiki, dibenarkan, ya, di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu terkaitan pengelolaan harta zakat itu untuk membayar amil-amil yang dipilih dari DKM masjid. Nah, jadi beberapa masjid mereka mengolah harta zakat secara mandiri, ya. Jadi
membuka peluang untuk para jamaahnya untuk membayar zakat di masjid tersebut dan mereka yang mengelolanya dan membagikannya ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, dalam hal ini banyak orang yang salah paham bahwasanya amil atau orang yang mengelola zakat itu mereka mendapatkan sebagian dari harta zakat, ya. Mereka berhak mendapatkan bagian dari harta zakat. Padahal yang dimaksud dengan amil di sini menurut para ulama adalah bukan amil tertentu, bukan amil yang dipilih secara asal-asalan atau dipilih secara perorangan misalnya. Namun amil yang mendapatkan harta zakat adalah amil yang dipilih langsung oleh negara atau oleh ulil amri, ya, yang ditunjuk langsung oleh ulil amri untuk mengelola harta zakat. Nah, maka amil-amil yang inilah yang mendapatkan bagian dari harta zakat, bukan amil yang dipilih oleh DKM masjid. Nah, maka tidak boleh bagi seseorang yang menerima eh, penyaluran zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitri, dan dia mengelolanya, menyalurkannya, dan dia mengambil sebagian dari harta zakat tersebut dengan alasan bahwasanya dia itu seorang yang mengelola zakat atau seorang amil. Dikarenakan dia dipilih bukan dari pemerintah, bukan dipilih secara langsung oleh ulil amri, melainkan hanya dia mandiri saja. Nah, Ustaz, kalau kayak gitu berarti gimana dong solusinya? Betapa banyak masjid yang melakukan hal tersebut, ya. Dan kalau misalnya tidak dilakukan hal tersebut, maka nggak ada yang mau bantuin untuk menyalurkan zakat, mengurus zakat, mengelola zakat misalnya, pertama zakat fitrah misalnya. Nah, maka solusinya adalah ya dengan kita memanfaatkan uang kas masjid ya sebagai eh, alat untuk mengupah, ya, sebagai wasilah untuk mengupah orang-orang yang mengurus zakat di masjid tersebut. Atau bisa juga dengan harta-harta sumbangan dari masyarakat sekitar, bukan harta zakat, ya, harta sumbangan, sedekah atau infak dari masyarakat sekitar yang kita gunakan untuk operasional masjid, yang dimana salah satu bentuk operasional masjid adalah dengan menyalurkan harta zakat masyarakat. Maka boleh diambil dari situ. Namun tidak diambil dari harta zakat. Nah, wallahu alam ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan berkaitan dengan zakat. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai masalah saum Ramadan. Yang dimana insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita akan bertemu lagi dengan bulan yang kita rindukan, ya, bulan yang kita harap Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu bulan tersebut yaitu bulan Ramadan. Insyaallah taala. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya berkaitan materi atau hal yang lainnya, silakan tafadhol. Ya, jadi di dalam kitab ini musonif ya yaitu Syekh Sayyid Abdullah tidak membahas secara rinci mengenai zakat dikarenakan hukum zakat hukum zakat terutama zakat mal tidak semua orang itu eh, tidak semua orang itu bisa ya disifati dengan atau mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, jadi Said Abdullah ini mengatakan bahwasanya bagi orang yang telah wajib atau bagi orang yang telah memiliki harta yang dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya, maka wajib bagi dia untuk mempelajari mengenai zakat secara terperinci, ya. Adapun di sini yang diperincikan misalnya seperti zakat fitrah saja, dikarenakan zakat fitrah wajib bagi setiap muslim dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Nah, ya, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya dan syaitan. Dan saya minta maaf apabila dalam penjelasan dalam
dalam penjelasan saya terdapat banyak kekurangan, ya, hal yang tidak jelas, bisa ditanyakan di grup, baik itu di grup WhatsApp maupun melalui admin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih semuanya telah hadir.